Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Risma Nugraheni, NPM 1969100498. Saya dari kelas 4B, Prodi PGSD Universitas Islam Riau. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang konsep evaluasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan serangkaian proses kegiatan yang bersifat berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana standar atau kriteria yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai, mulai dari rencana, pelaksanaan, dan evaluasi akhir. Maksudnya di sini adalah evaluasi merupakan serangkaian proses. Nah, di mana evaluasi ini bukan merupakan hasil atau produk. Evaluasi merupakan proses dari suatu kegiatan yang bersifat berkelanjutan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana standar atau kriteria yang ditetapkan itu mendapatkan hasil yang tercapai, mulai dari rencana, pelaksanaan, dan evaluasi akhir. Itulah beberapa tahap-tahapan yang terdapat dalam suatu rangkaian evaluasi. Yang kedua itu ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ada 6 poin. Yang pertama yaitu mengetahui secara dini ketepatan dan ketidaksesuaian antara standar dan hasil yang didapat. Yang kedua, memberikan gambaran kemajuan, posisi dari tujuan, metode, materi, dan alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan program. Yang ketiga yaitu memperoleh keterangan potensi yang terkait dengan keseluruhan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang keempat adalah mengukur efektivitas, efisiensi, relevansi, impak, dan dampak program. Maksud dari efektivitas adalah mengukur keberhasilan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kemudian maksud dari efisiensi adalah ketepatan cara dalam melakukan sesuatu dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang waktu, biaya, serta tenaga. Kemudian maksud dari relevansi yaitu kesesuaian program yang dijalankan. Nah, yang terakhir yaitu kita juga harus mengukur atau mengetahui apakah pelaksanaan evaluasi tersebut memiliki pengaruh yang positif ataupun yang negatif bagi peserta didik. Yang kelima yaitu memberikan kepuasan batin baik bagi perencana, pelaksanaan, dan evaluator program serta penyempurnaan di masa selanjutnya. Yang keenam yaitu sebagai bahan keputusan atau rekomendasi untuk ditetapkan sebagai program mendatang. Yang ketiga yaitu unsur-unsur evaluasi. Unsur-unsur evaluasi yang pertama yaitu unsur input, berupa tujuan yang jelas, sarana pencapaian tujuan, lingkungan internal dan eksternal, kondisi masyarakat dan potensi alamnya. Yang kedua yaitu unsur proses, di mana unsur proses ini menyangkut penggunaan teknologi, daya dukung, dan mekanisme pelaksanaan sehingga terdapat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya. Yang ketiga, unsur output, berupa impak atau dampak dari hasil yang diharapkan. Keputusan yang diambil berkaitan dengan program selanjutnya. Yang keempat yaitu jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi yang pertama yaitu evaluasi tingkat perencanaan, di mana evaluasi ini dimulai dari perencanaan,
yang berupa tahap pengumpulan sarana input dan kebutuhan lain yang diperlukan. Yang kedua yaitu evaluasi tingkat pelaksanaan. Evaluasi ini menyangkut tujuan, metode, alat, media, sarana, dan arah tujuan. Selanjutnya, diketahui faktor dorongan dan hambatan yang terjadi. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini menyangkut hasil yang didapat sesuai tujuan, dampak, dan efek, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan. Kelima yaitu ada tahapan pelaksanaan evaluasi. Tahapan pelaksanaan evaluasi yang pertama yaitu menciptakan alat evaluasi. Nah, alat evaluasi ini berupa bermacam-macam bentuk tes, bisa tes tertulis, tes lisan, ataupun tes verbal. Nah, yang kedua, melaksanakan tes belajar dalam kelas secara serempak atau bersama-sama. Tahapan pelaksanaan evaluasi yang ketiga yaitu mengadakan pemeriksaan atau koreksi dari hasil tes yang telah dilakukan. Yang keempat, melaporkan hasil pemeriksaan dan nilai kepada seluruh peserta didik. Tahapan pelaksanaan evaluasi yang kelima yaitu menafsirkan data yang digunakan meramalkan hasil tes, pengkategorian keberhasilan anak didik. Nah, yang keenam yaitu mengadakan tes revisi. Fokus pelaksanaan tes ini melalui tes verbal, di mana tes verbal merupakan tes kecakapan seseorang, kemudian tes tertulis, dan tes lisan. Poin yang keenam yaitu fase-fase penyempurnaan evaluasi. Fase-fase penyempurnaan evaluasi diantaranya yaitu yang pertama, interpretasikan data evaluasi dengan sangat seksama. Artinya, kita memberikan pandangan ataupun pendapat mengenai data evaluasi yang ada dengan teliti. Yang kedua yaitu pertimbangkan penggunaan subjektivitas dalam penafsiran data evaluasi. Jadi, kita akan lebih banyak menggunakan objektivitas, bukan subjektivitas. Fase yang ketiga yaitu buat kesimpulan yang cermat dari hasil data evaluasi. Jadi, kita harus membuat kesimpulan yang cermat ataupun yang tepat dari hasil data evaluasi. Nah, yang keempat yaitu yakinkan kepada sasaran bahwa respon dari evaluasi adalah kebenaran. Nah, maksudnya kita harus meyakinkan kepada peserta didik bahwa respon ataupun yang mereka berikan dari hasil evaluasi itu adalah suatu kebenaran. Fase yang kelima yaitu pilih dan tentukan tujuan yang paling efektif dan penting berdasar pada kriteria prioritas sasaran. Nah, fase yang terakhir yaitu periksa kembali kesimpulan keputusan yang diambil sebelum dipublikasikan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang konsep evaluasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.